Ya, dan sementara itu saudara, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah memperketat aktivitas liburan Natal dan Tahun Baru. Lantas bagaimana dampaknya ke sektor pariwisata? Kita terhubung dengan Wakil Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Sudrajat. Selamat malam Pak Sudrajat. Selamat malam Mbak Tarigan. Oke, Pak Sudrajat, ini ada kebijakan dari pusat, dari pemerintah, pembatasan aktivitas Natal dan Tahun Baru, di mana itu biasanya tahun-tahunnya cuan begitu. Bagaimana respon dari sektor pariwisata? Ya, sebetulnya industri pariwisata dan pelaku-pelaku industri ini kan berharap pada Natal dan Tahun Baru ini kan periode panen ya. Dan kita harapkan okupansi hotel, restoran-restoran tentunya okupansinya akan meningkat, menutup hari-hari sebelumnya yang tentunya sangat minim, bahkan banyak hotel-hotel khususnya di Bali dan restoran banyak yang tutup juga karena kondisi pariwisata yang tentunya sangat memprihatinkan. Tadi sempat menyatakan okupansi hotel. Kalau dengan dibatasinya aktivitas liburan, bagaimana tekanannya terhadap industri hotel? Ya tentu banyak pariwisata yang tentunya terdampak. Tetapi semua itu kan tentunya dalam rangka untuk kebaikan kita bersama. Hanya memang pengumuman ini cukup mendadak, sehingga banyak wisatawan-wisatawan yang sudah jauh-jauh hari membooking hotel dan pesawat tentunya banyak yang mulai melakukan cancel. Dan tentu ini tidak kecil implikasinya terhadap dunia penerbangan maupun pariwisata. Informasi yang kami dengar sudah ratusan miliar yang di-cancel. Dan kalau saja itu kondisinya aman, tidak ada COVID, tentu triliunan itu berputar di pariwisata Bali ini. Tetapi kita semua tentunya industri pariwisata menyadari bahwa COVID ini tentu harus disudahi. Ya mau apa boleh buat, kita tentu harus mengikuti pemerintah. Dan kita mengharapkan semua masyarakat sadar bahwa COVID ini implikasinya juga sangat luas terhadap kehidupan manusia, kehidupan para warga negara, khususnya yang ekonomi menengah ke bawah. Karena dampaknya ini kan sangat luas ya COVID ini, karena masyarakat-masyarakat yang di level bawah ini banyak yang mengalami ekonomi yang sangat drastis turunnya. Karena pekerja-pekerja banyak yang berhenti, baik itu hotel, restoran, industri-industri lain. Baik. Tentu ini pendapatan yang sangat-sangat minim, bahkan mungkin zero mereka. Pak Sudrajat, kita kembali ke sektor pariwisata. Tadi Anda menyebutkan bahwa apa yang diumumkan oleh pemerintah itu cukup tiba-tiba begitu kan? Ya, apakah betul. Maksudnya di sini pelaku usaha, terutama di sektor pariwisata, kecewa? Ya tentu kecewa ada, tetapi kita juga harus menyadari bahwa kondisi COVID ini kan dari hari, bulan, dan tahun ini kan tidak makin menurun, tapi kelihatannya kan meningkat terus. Jadi kita saling bahu-membahu untuk bisa mencegah, mengurangi, dan kalau bisa menghilangkan COVID segera mungkin ini. Ya, meskipun kita kecewa ya apa boleh buat ya, memang kecewa ya. Karena tentu itu yang diharapkan ada revenue yang bisa masuk pada bulan-bulan yang selama ini kita tunggu-tunggu. Oke, kecewa tapi tetap akan menjalankan. Namun demikian Pak, kan pemerintah juga mengeluarkan kebijakan wajib tes antigen juga ya untuk mereka yang mau bepergian ke Bali maupun Jakarta juga demikian begitu. Nah, selama ini kan bukankah sektor pariwisata juga sudah menerapkan protokol kesehatan? Apakah Anda melihat bahwa memang masih kurang diterapkan di sektor pariwisata sehingga keluarlah aturan ini? Ya sebetulnya untuk industri pariwisata sudah sadar terhadap protokol kesehatan ya. Setiap masuk hotel maupun restoran, protokol kesehatan sudah diberlakukan. Tetapi kita semua menyadari bahwa tidak semua masyarakat itu care
terhadap protokol kesehatan. Ini implikasi yang tentunya berpengaruh kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat penyebarannya kan terus meningkat ke berbagai daerah. Jadi ini tentu kita harus lakukan bersama-sama. Yang kita harapkan adalah penanganan wabah ini bisa secepat mungkin sehingga kondisi ekonomi masyarakat ini bisa cepat recovery. Ini yang paling lambat recovery-nya adalah pada hotel dan restoran. Industri pariwisata ini recovery-nya paling belakangan. Ini sangat berat. Jadi tentu ini harus menjadi hal yang prioritas untuk bisa ditangani. Karena pariwisata sebetulnya kan hal yang sangat instan untuk memberikan distribusi ekonomi kepada masyarakat. Sangat luas. Beda dengan manufacturing yang tentunya harus membangun industri yang apakah itu padat modal, kapital yang besar, dan memerlukan waktu. Sedangkan pariwisata ini kan bisa instan, jadi dengan infrastruktur yang tidak terlalu besar, tidak terlalu mahal, apalagi alam kita yang sudah tersedia dengan begitu bagusnya, dan tentu ini untuk distribusi pariwisata yang implikasinya terhadap distribusi pendapatan masyarakat akan jauh lebih cepat ini. Tetapi yang terjadi dengan kondisi wabah ini kan pariwisata paling belakangan ini untuk bisa recovery-nya ini. Paling belakangan untuk bisa recovery. Dengan baru diumumkannya, setahu saya juga respon masyarakat juga instan ya Pak. Ada yang refund tiket, ada yang membatalkan booking kamar hotel begitu. Betul. Jadi masyarakat Indonesia kan sudah melihat kalender merah, ya tentu mulailah melakukan booking tiket maupun hotel-hotel jauh-jauh hari atau bulan sebelumnya. Jadi ini tentu satu, liburan dikurangi, kemudian yang kedua adanya swab antigen ini yang tentu membebani pariwisata. Tetapi kita semua sadar dan menyadari bahwa penanganan wabah ini harus benar-benar dilakukan secara ketat ya. Kita semua harus menyadari untuk ikut serta mengikuti protokol kesehatan. Tetapi sebenarnya yang untuk hotel-hotel protokol kesehatan itu jauh-jauh hari sudah dilakukan. Tetapi kan kita sadar bahwa tidak semua masyarakat umum itu sadar akan protokol kesehatan. Nah ini tentu kita harus mengeducate masyarakat agar ikut serta di dalam menanggulangi wabah ini. Baik, terima kasih Pak Sudrajat yang jelas tadi dari sektor pariwisata memang kecewa begitu dengan keputusan yang dianggap mendadak. Meski demikian dari sektor pariwisata baik hotel, restoran dan semua pendukungnya menjalankan aturan dari regulator. Terima kasih Pak Sudrajat. Masyarakat secara umum ya. Baik, terima kasih Pak Sudrajat telah bergabung di Berita Utama.